Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azza Nur Maulida dengan NPM 2310309. Di sini saya akan coba menjelaskan terkait perbandingan sistem hukum waris di dalam sistem hukum civil law dan juga common law untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perbandingan hukum. Di sini saya coba mengambil judul tentang perbandingan sistem hukum waris antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia dan Succession Law di Inggris. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, pertama-tama hukum waris ini seluruh di negara di dunia ini pasti memiliki sistem hukum waris yang berbeda-beda. Salah satunya di Indonesia dan juga di Inggris. Nah, sistem hukum waris ini merupakan seperangkat aturan yang diatur di dalam hukum yang mengatur terkait peralihan harta benda seseorang dari orang yang sudah meninggal dunia kepada seorang ahli waris yang berhak, baik itu pasangan, anak, maupun orang tua. Nah, kemudian terkait perbedaan dari perbandingan hukum waris di Indonesia dan Inggris itu, pertama, di negara sivil law itu sudah jelas bahwa aturannya itu berbentuk kodifikasi tertulis, diatur di dalam undang-undang sebagai rujukan pertamanya. Nah, sedangkan di negara common law atau salah satunya itu Inggris, berbasis kepada putusan presiden ataupun putusan pengadilan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu terkait sistem hukum waris di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam sistem hukum waris di Indonesia ini terdapat 3 golongan yang mengatur. Yang pertama ada KUH Perdata, yang kedua ada hukum waris Islam yang diatur di Kompilasi Hukum Islam atau KHI, yang ketiga ada hukum waris adat yang sampai sekarang masih melekat di beberapa masyarakat adat. Nah, di prinsip yang pertama di dalam KUH Perdata itu berdasarkan pasal 830 KUH Perdata bahwa pewarisan ini terjadi karena adanya kematian seseorang yang meninggalkan sebuah harta benda atau harta kekayaannya kepada ahli warisnya saat pewaris itu dinyatakan meninggal dunia. Oleh karena itu, maka yang bisa menjadi ahli waris itu adalah keluarga sederajat yang sah maupun di luar kawin yang diakui, serta suami istri yang telah menjalinkan hubungan terlama. Prinsip yang kedua itu tidak ada pembedaan baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga itu pembagian sama rata untuk semua anak. Yang ketiga adanya legitimate property atau pembagian kepada ahli waris itu sifatnya mutlak. Dalam pasal 832 KUH Perdata mengatur terkait golongan ahli waris yang dapat menerima pewarisan tersebut. Golongan pertama itu ada keluarga sedara dalam garis keturunan ke bawah, itu terdiri dari pasangan atau suami istri juga anak. Yang kedua ada dalam pasal 854 ayat 1 itu yang golongan tersebut itu misalnya orang tua, saudara laki-laki atau saudara perempuan, adik atau kakak, dan keturunan dari saudara laki-laki dan perempuan tersebut atau kayak keponakan. Nah, yang ketiga itu golongan ketiga diatur dalam pasal 853 dan pasal 858 yang terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke atas. Itu tuh ada kakek dan juga nenek, ataupun bisa jadi juga uyut gitu. Nah, golongan keempat itu ada di dalam pasal 852 ayat 2 dan pasal 861 yang terdiri dari paman, bibi atau keturunan paman dan bibi juga sampai derajat ke-6 termasuk dari keluarga dalam garis keturunan menyimpang. Yaitu karena di dalam KUH Perdata ini menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara anak laki-laki ataupun perempuan, serta nggak ada gitu yang perbedaan terkait urutan kelahiran, maka semua anak itu mendapat bagian yang sama. Nah, tapi KUH Perdata itu membatasi terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris itu sendiri. Nah, pembatasan ini disebut sebagai legitimate property atau bagian mutlak dari ahli waris tertentu yang harus diterima oleh ahli waris yang sah dan tidak dapat dihapus melalui wasiat. Tapi legitimate property ini mempunyai konsekuensi karena hanya pewaris bisa bebas mengatur bagian yang tersisa yang disebut sebagai virgi property ataupun bagian bebas. Konsekuensi adanya legitimate property itu jadi pewaris itu hanya bisa mengatur bagian yang tersisa yang disebut sebagai virgi property. Jadi perhitungannya virgi property itu dilakukan dengan ngurangin jumlah keseluruhan harta yang termasuk hibah yang udah dikasih gitu dengan legitimate property seluruh ahli waris yang berhak. Contohnya, misalnya jika pewaris ini memiliki 2 orang anak, maka masing-masing anak itu berhak atas legitimate property ini sebesar 2/3 dari 2/3 dikali dari setengah sama dengan 1/3 bagian dari seluruh harta. Maka total legitimate property kedua anak tersebut adalah 2/3. Nah, sehingga virgi property yang didapetinnya itu diwasiatkan kepada pewaris adalah 1/3 bagian dari seluruh harta yang dimiliki. Selanjutnya ada prinsip utama sistem hukum waris di Inggris. Yang pertama itu ada testamentary freedom atau
adanya kebebasan penuh terhadap pewaris untuk menentukan pembagian hartanya setelah si yang mewarisi ini meninggal. Jadi di Inggris ini memiliki hak penuh untuk menentukan siapa yang dapat diberikan pewarisan gitu yang atau dari harta yang mewarisi ini. Nah, bahkan di Inggris juga bisa mengasih harta pewarisan ini kepada orang yang tidak memiliki hubungan darah ataupun keluarga. Walaupun di Inggris ini memiliki kebebasan untuk menentukan pewarisnya itu siapa, maka tetap dibatasi gitu oleh undang-undangnya terkait inheritance yang berfungsi sebagai safety net, misalnya untuk melindungi kesejahteraan keluarga, juga melindungi orang-orang yang bergantung ke si pewaris ini secara ekonomi. Prinsip yang kedua itu ada personal representative atau orang yang ditunjuk untuk mengelola dan menentukan pembagian harta pewarisan ini di Inggris. Nah, orang tersebut bisa eksekutor atau pelaksana pewasiat. Nah, ini tuh ditunjuknya dalam pewarisan di dalam wasiat itu. Nah, tugasnya itu melaksanakan wasiat sesuai kehendak dari yang diberikan dari pewaris itu. Yang kedua ada administrator, ini tuh ditunjuknya sama pengadilan tapi bukan sebagai pewaris. Nah, administrator ini berlaku misalnya ketika tidak ada wasiat, karena di Inggris itu warisan itu ditentukan jika ia diberikan wasiat oleh si yang mewarisi itu. Nah, terus si personal representative ini bertugas untuk mencatat seluruh aset ahli waris dan juga mengelola harta milik pewaris itu. Prinsip yang ketiga itu sistem hukum waris di Inggris itu pengadilannya berperan secara aktif dan substantif, karena di Inggris ini pengadilan itu mengeluarkan surat kuasa jika ada wasiat dan letter of administration jika tidak ada wasiat. Juga di Inggris ini pengadilannya itu menyelesaikan sengketa wasiat yang memberikan keabsahan terkait wasiat yang diberikan kepada si yang pewaris itu. Nah, pengadilan juga mengawasi para eksekutor atau tadi administration bekerja dengan itikat baik dan transparan. Selanjutnya terkait pembagian waris tanpa wasiat di Inggris. Yang pertama ada pasangan namun nggak ada anak. Jadi pasangan suami di sini itu adalah suami istri yang tercatat pernikahannya ini sah, maka tidak ada pembagian ke keluarga lain. Terus yang ketiga ini, pasangan ini dapat menerima 100% harta setelah dikurangi dari utang dan biaya pengurusan. Tapi untuk pasangan yang bersama namun tidak menikah, maka memiliki hak waris itu tersendiri. Kedua itu, ada pasangan namun ada anak-anak, lebih dari satu misalnya. Nah, yang pertama itu ada personal chattels atau harta bergerak pribadi. Nah, misalnya barang-barang pribadi pewaris ini seperti perhiasan, mobil, bangunan, maka pasangan dapat menerima semua secara mutlak, tidak bisa dibagi dengan anak-anak. Namun yang kedua ada statutory legacy atau warisan wajib, merupakan sejumlah uang wajib yang dapat diterima pasangan maupun anak-anak. Nah, jumlahnya tuh 322 pound sterling berdasarkan ketentuan pada tanggal 26 Juli 2023. Ini jumlah ini tuh merupakan jumlah minimum yang dapat dijamin untuk pasangan. Uang tersebut diambil dari harta warisan sebelum dibagi. Nominal tersebut bisa berubah tergantung tahun kematian, karena di Inggris ini jumlah pembagiannya itu menentukan dan sama gitu ditentukannya. Misalnya kayak gini, si pewaris ini memiliki 1.000 pound sterling. Nah, dikurangin utang pewaris, biaya pengurusan dan administrasi, dan juga pajak. Karena di Inggris ini, seorang yang meninggal dunia akan dikenakan pajak kepada si ahli warisnya ini sebanyak 40%. Nah, kan telah dikurangin. Kemudian ada personal chattels yang diberikan kepada istri ataupun suami. Kemudian ada statutory legacy sebanyak 322 pound sterling. Nah, kemudian yang 1.000 pound sterling ini dikurangin 322 pound sterling. Nah, sisanya itu 50% dibagi untuk pasangan, 50%-nya dibagi kepada anak-anak. Namun, jika anaknya ini misalnya ada 2, maka 50%-nya itu harus dibagi rata 25% kepada si anak tersebut. Selanjutnya terkait perbandingan wasiat di Indonesia dan juga Inggris. Yang pertama, syarat formalnya itu mengenai wasiat di Indonesia ini harus dibuat di hadapan notaris yang dibuat dalam bentuk akta otentik. Nah, wajib dibuat oleh notaris dan merupakan syarat formal wajib bagi seseorang yang mendapat wasiat agar memiliki kekuatan hukum. Tidak seperti di Inggris, karena di Inggris ini memperbolehkan wasiat ini dibuat sendiri di rumah, tidak juga harus melibatkan orang lain ataupun saksi, dan di Inggris juga tidak memerlukan biaya dalam pembuatan wasiat. Pemberian yang kedua itu adanya pembatasan. Di Indonesia ini adanya lagi properti ataupun nggak boleh orang lain tidak boleh merugikan ahli waris yang sah. Nah, sedangkan di Inggris ini membebaskan seluruh
ahli waris ini untuk memberikan harta warisnya ini kepada siapapun demi kesejahteraan keluarga. Selanjutnya itu terkait peran pengadilan dalam memutus sengketa waris di Indonesia. Di Indonesia ini ada dua pengadilan yang mengatur. Yang pertama ada pengadilan agama khusus bagi masyarakat muslim. Yang kedua ada pengadilan negeri khusus untuk masyarakat non-muslim. Peran pengadilan pertama ini adalah memeriksa dan memutus gugatan waris. Yang pertama, pengadilan ini wajib memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak terkait dokumen, terkait keabsahan dokumen misalnya seperti akta kelahiran, akta kematian, ataupun buku nikah dan juga wasiat. Yang kedua ini pengadilan wajib mendengarkan para saksi dan kemudian mengeluarkan putusan yang mengikat dan dapat dieksekusi. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua ini menetapkan pembagian waris di luar sengketa atau volunter. Nah, jika misalnya di mana tidak ada sengketa antara para ahli waris, maka tetap memerlukan penentuan resmi dari pengadilan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pembagian waris yang telah disepakati. Yang prinsip yang ketiga ini, pengadilan harus memberikan kepastian hukum karena dengan penetapan yang mengikat, maka putusan pengadilan ini mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah dan tidak dapat diganggu-gugat lagi setelah melalui tahap upaya hukum yang lain. Selanjutnya ada peran pengadilan dalam menentukan sengketa waris di Inggris. Nah, pengadilan Inggris ini adalah High Court atau pengadilan tinggi dan Chancery Division atau pengadilan yang khusus menangani perkara-perkara perdata untuk menyelesaikan sengketa waris di Inggris. Itu peran pengadilan di Inggris itu dapat mengeluarkan grade of probate kepada si eksekutor atau pelaksana wasiat apabila pewaris ini meninggalkan wasiat yang sah. Nah, si eksekutor ini memiliki surat kuasa resmi yang diberikan oleh pengadilan wasiat yang untuk mengelola harta warisan dari si pewaris ini. Nah, peran pengadilan kedua ini mengeluarkan letters of administration atau aturan. Jadi pewaris, jika ada pewaris yang meninggal namun nggak ngasih tanpa wasiat, maka wasiat yang adanya itu dianggap tidak sah karena akan diberikan kepada ahli waris terdekat. Biasanya itu pasangan atau anak-anak dan memberikan kewenangan yang sama seperti grant of probate. Namun administrator di sini tuh berfungsi hanya mengelola dan membagi harta sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Administration of State. Yang ketiga ini, peran pengadilan dapat menyelesaikan sengketa keabsahan wasiat karena pengadilan di Inggris ini memiliki kewenangan luas untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa. Misalnya jika menilai keabsahan wasiat, karena di Inggris itu kan menentukan warisannya itu berdasarkan wasiat. Jadi pengadilan itu dapat memeriksa apakah wasiat tersebut sesuai dengan kapasitas yang memadai saat dibuatnya wasiat itu. Yang kedua, misalnya jika pewaris ini memahami gitu isi dan dampak dari wasiat yang dibuatnya itu. Yang ketiga, pengadilan itu dapat menentukan apakah wasiat ini dibuat secara sukarela ataupun tanpa paksaan. Yang keempat ini, pengadilan di Inggris itu memberikan reasonable financial provision, atau pengadilan ini dapat mengambil alih atau mengubah pembagian warisan yang sudah ditetapkan di dalam sebuah wasiat atau yang sudah diatur di dalam ketentuan intestacy itu. Nah, jika dianggap tidak memberikan ketentuan keuangan yang wajar dan merugikan salah satu pihak dan yang bergantung terhadap pewaris. Pengadilan dapat mengawasi eksekutor dan juga administrator agar melakukan pekerjaannya sesuai dengan etikat baik, transparansi, dan juga akuntabilitas. Dan juga tidak ada penyalahgunaan wewenang untuk mengambil harta warisan untuk kepentingan pribadi. Terakhir, setelah kita membahas isi materi, kita tarik kesimpulan bahwa sistem hukum waris di Indonesia dan Inggris ini walaupun memiliki perbedaan dan mendasar terkait pengaturan dan pelaksanaannya, namun tetap memiliki tujuan yang sama untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, juga perlindungan bagi para ahli waris. Nah, di Indonesia ini menganut sistem hukum berbasis civil law yang aturan ini bergantung terhadap undang-undang yang tertulis seperti KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat, dan menekankan kepastian hukum dan membatasi kewenangan pewaris melalui aturan legitim parties. Sebaliknya, di Inggris menganut sistem common law yang berlandaskan pada jurisprudensi atas asas equity, memberikan kebebasan yang lebih luas kepada para ahli waris dan dalam menentukan pembagian harta warisannya, meski tetap melindungi keluarga melalui inheritance. Nah, peran pengadilan di negara keduanya ini sangat penting karena dalam menentukan pembagian waris ataupun terjadi sengketa waris, di Indonesia ada pengadilan agama dan pengadilan negeri yang berwenang menetapkan ahli waris dan menyelesaikan sengketa warisan. Nah, kemudian di Inggris ada High Court atau pengadilan tinggi dan probate registry yang bertugas mengesahkan wasiat serta menangani sengketa dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan bagi keluarga. Meskipun berbeda pendekatan, namun kedua sistem hukum ini sama-sama berkomitmen melindungi hak semua para pihak yang berhak atas warisan. Sekian isi pembahasan mengenai ujian tengah semester pembandingan hukum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan terkait isi pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.